Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, pada video ujian akhir semester mata kuliah sosial media yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. So, without further ado, enjoy the presentation ya. Pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa poin pembahasan, yaitu antara lainnya aspek hukum dan etika sosial media, efektivitas sosial media, manajemen program sosial media, dan analisa dan evaluasi sosial media. Di era saat ini, masyarakat menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Hal ini tentu memberikan dampak positif sebab dengan adanya media sosial menjadikan penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tentunya kita juga tidak bisa lepas dari adanya dampak negatif. Media sosial saat ini banyak dibanjiri oleh penyebaran berita hoax, penyebaran informasi yang mengandung unsur sara, cyberbullying, serta banyaknya penyebaran video-video pornografi. Sebelum bersosial media, pengguna harus mengetahui aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika atau Undang-Undang ITE, di mana terdapat 5 pasal yang mengatur etika bersosial media, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 30. Dibandingkan dengan media tradisional seperti TV, radio, media cetak, antara lainnya seperti surat kabar, majalah, atau berita harian, menggunakan sosial media marketing di Indonesia memiliki keuntungan lebih. Kemampuan dari media ini adalah dapat mengukur perilaku konsumen, sehingga dengan menggunakan sosial media marketing di Indonesia, perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap target audiensnya. Dari segi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan campaign menggunakan sosial media marketing di Indonesia pun juga relatif lebih murah dibandingkan harus menggunakan media tradisional dan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun menurut survei yang dilakukan pengguna sosial media di Indonesia, sebagian besar merupakan kalangan remaja, namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar sosial media marketing yang dilakukan dapat berhasil. Antara lainnya adalah tetap fokus kepada konsumen mana yang akan menjadi target yang berpotensi untuk menjadi pelanggan bagi produk atau jasa yang Anda tawarkan. Kemudian up to date terhadap informasi-informasi baru yang ada kaitannya dengan produk atau jasa yang diiklankan dan berita atau event-event yang akan diselenggarakan. Kemudian berlakulah komunikatif dan interaktif kepada konsumen Anda melalui sosial media. Buat konten yang kreatif dan semenarik mungkin agar audiens dapat membagikan konten Anda di sosial media mereka, kemudian audiens lain akan mulai membicarakan produk atau jasa Anda. Yang terakhir adalah gunakan hashtag yang saat ini dapat dikatakan efisien atau efektif untuk melakukan iklan produk atau jasa yang Anda tawarkan melalui sosial media. Sosial media management memiliki keterkaitan yang erat dengan digital marketing, yang pada saat ini juga sedang banyak diperbincangkan. Sosial media manajemen yang tepat dan juga benar mampu memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Untuk itu, tidak ada salahnya untuk mengetahui cara melakukan sosial media manajemen untuk bisnis Anda. Tujuan utama dari adanya kegiatan sosial media manajemen adalah untuk mempresentasikan bisnis Anda lewat sosial media. Berikut adalah beberapa manfaat dari menerapkan sosial media management yang baik. Antara lain, mampu meningkatkan brand awareness, menjadikan media promosi, informasi dan berita yang praktis, meningkatkan penjualan, serta menunjukkan kualitas dan juga jati diri perusahaan. Dalam pemanfaatannya, sosial media kerap digunakan dalam urusan pemasaran, berbagi momen kehidupan, berceloteh tentang keseharian seseorang, atau bahkan untuk mengkomplain suatu barang atau jasa yang digunakan. Apabila keluhan-keluhan bernada negatif ini tidak ditanggapi serius oleh para produsen atau penyedia jasa, maka akan mengakibatkan brand image yang tidak baik.
sehingga sangat dibutuhkan suatu sistem yang dapat menganalisa sosial media ya, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan tindakan korektif ke depannya. Hasil dari analisa dapat menyuguhkan kita data yang berisikan sebagai berikut, antara lainnya who atau siapa, mengkategorikan data sesuai dengan siapa yang sedang berbicara, apakah itu adalah perusahaan, konsumen, atau kompetitor. Kemudian where atau di mana. Ini berisi saluran sosial media dan lingkungan. Saluran termasuk outlet seperti YouTube, Facebook, Pinterest, mungkin Twitter gitu ya. Sedangkan lingkungan mengacu pada tampilan dan nuansa. Kemudian what atau apa merupakan daftar jenis konten seperti artikel, foto, video, ditambah juga ada sentimen postingan sebagai positif, negatif, atau netral. Kemudian when atau kapan, ini menghitung frekuensi aktivitas seperti jumlah posting, komentar, pandangan, atau per hari, per minggu, atau bulan gitu ya. Why, mengapa, menentukan tujuan pesan dari kesadaran dan promosi keluhan atau pujian. Apabila diperlukan, dapat juga menyertakan indikator kinerja utama atau KPI. Oke, demikianlah penjelasan tentang pengertian aspek hukum dalam bersosial media, efektivitas bersosial media management, serta analisa dan evaluasi sosial media. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on my next video. Bye-bye.